Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengar sanipun para sepuh kene sepuh ingkang sepuh kehormatan, kepada yang kami hormati Bapak Ibu para sesepuh pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang, kepada yang kami hormati segenap keluarga besar Taklim Sabtu Pagi, kepada yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Saya melihat semuanya sumringah. Insya Allah tidak hanya sehat, tapi juga happy, berbahagia. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dalam nikmat iman Islam. Pagi ini kita diringankan langkah untuk dapat hadir di tempat ini. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi ini untuk yang pertama kalinya saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu di Jombang ini. Alhamdulillah, suasananya cukup sejuk, hangat, tidak panas. Ini satu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia sesungguhnya sudah ada dalam genggaman kita. Biasanya saya kalau waktu pagi menyampaikan taklim, saya berusaha untuk membawakan hadis ini terlebih dahulu. Barang siapa di antara kalian di waktu pagi dalam keadaan sehat jasmani, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian wa aminan fi sirbihi, dan kita dalam keadaan aman. Jadi yang pertama sehat, yang kedua aman. Insya Allah di sini juga termasuk yang aman, tidak ada penindasan, angka kriminal juga kecil. Maka ini bukti bahwa Jombang adalah kota yang aman. Dan aman ini pula yang diminta oleh para nabi. Yang paling terkenal doa Nabi Ibrahim alaihis salam, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Alhamdulillah, Jombang kita semua sehat dan kita semua insya Allah aman. Yang ketiga, Nabi bersabda, wa indahu qutu yaumihi, punya persediaan pangan, faka'an nama hizat lahud dunya, maka dunia
seolah-olah sudah ada dalam genggamannya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia, maka dunia itu tidak jauh-jauh dari 3 perkara. Yang pertama adalah sehat jasmani, yang kedua aman, yang ketiga pangan. Jadi sehat, aman, pangan. Dengan alasan ini pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan penduduk Makkah, Allah perintahkan orang-orang Quraisy untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana di dalam surah Quraisy Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa mereka diperintah untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah? Di antara alasan yang dikemukakan di dalam firman Allah ini adalah allazi at'amahum min ju'. Mereka telah diberi pangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sejahtera. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Mereka diberikan oleh Allah rasa aman. Dan alhamdulillah kita memenuhi kriteria itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Pangan. Alhamdulillah tadi di depan saya melihat pangannya melimpah sekali. Jadi kalau soal urusan pangan di sini tidak diragukan. Tadi malam baru datang sudah disambut kopi. Masya Allah. Sehingga nggak bisa tidur. Kelesi. Karena disambut dengan pangan. Jadi baru hadir tengah malam langsung ngopi. Pagi-pagi sampai di sini, masya Allah, suguhannya ya, kopi lagi nih. Pokoknya kalau urusan pangan Jombang tidak diragukan. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Macam-macam. Maka tadi Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'." Penduduk Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah karena Allah sudah berikan kecukupan pangan, wa amanahum min khauf, dan sudah diberikan oleh Allah nikmat aman. Dan ini pula nikmat yang diminta oleh para nabi. Dan doa yang masyhur, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka di tempat kita, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, ada pangan, maka dunia sudah ada dalam genggaman kita. Karena kalau pincang salah satunya, kita tidak bisa menikmati dunia. Bapak Ibu dalam keadaan sehat tapi tidak aman, itu juga tidak nyaman. Bapak Ibu sehat, aman, tapi tidak ada pangan, gimana kira-kira? Sehat, aman, tapi tidak ada pangan, lapar. Sudah sehat, ada pangan, tapi tidak ada aman, ya, gelisah. Baik, ada pangan, aman, tapi tidak sehat. Baik, ditawari macam-macam tidak mau. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sakit biasanya ditawari macam-macam. Mau apa tidak? Tidak, karena sedang tidak sehat. Maka disinilah nikmat dunia ada pada diri kita ketika ketiganya itu hadir menyapa kita. Dan pagi ini alhamdulillah 3 nikmat itu ada pada diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat pagi ini adalah silaturahim saya yang pertama. Sebelum saya matur, perlu kenalan dulu enggak? Belum kenal kan ini? Sopo toh kok cah cilik bunder gitu. Baik, wajahnya tua tapi kok bentuknya cilik gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya tidak lahir dari terah kiai, jadi bukan Gus. Saya tidak lahir dari terah ulama, saya lahir dari terah
dukun. Jadi simbah saya itu dukun klinik. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang tersesat di jalan yang benar. Berarti kalau tersesat di jalan yang benar itu apa? Ya. Kalau tersesat di jalan yang sesat namanya tersesat. Kalau di jalan yang benar sasar. Nah, pokoknya gitulah. Karena dulu waktu kecil saya biasa pegang primbon. Iya. Karena latar belakang keluarga yang seperti itu. Bahkan sampai hari ini ingatan masa kecil saya itu susah dihapus. Susah dihapus. Jadi kalau berbicara tentang perdukunan, tentang kejawen, itu masih terngiang-ngiang di sini. Karena memang latar belakang keluarga. Seperti kalau bulan Suro bikin apa itu? Among-among, itu masih hafal betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai among teh among ini diletak sama ini tumpeng tekan kolak sego golong tingkung lan sakit turutin momongan kutu kuo jadi momong cedak-cedak genio jadi momong cedak-cedak kali momongan cedak-cedak rezeki. Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa lepas dari itu karena waktu sekolah saya dimasukkan di sekolah Muhammadiyah. Jadi begitu di pesantren Muhammadiyah saya mendengar istilah takhayul, istilah TBC itu kupingku apa kok koyong ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurnya saya sejak SD ngajinya sudah di Muhammadiyah. Baik, jadi saya bukan terah kiai, bukan terah ulama, tapi justru kalau dilihat dari darahnya malah darah. Iya. Alhamdulillah tidak jadi dukun. Saya ingat pepatah Arab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab budi pekerti, bukan dengan jalur keturunan. Karena jalur keturunan tidak menjamin kemuliaan budi pekerti. Apa tadi pepatahnya? Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab budi pekerti, bukan dengan jalur keturunan, bukan dengan nasab. Maka Bapak Ibu, nasab itu penting, tapi kita tidak perlu meributkan nasab. Baik, kenapa? Karena kemuliaan tidak diukur oleh nasab. Bahkan di antara tokoh-tokoh yang menentang dakwah Islam itu adalah mereka keturunan Nabi. Contoh keturunan Nabi Ibrahim yang sangat terkenal, Abu Lahab. Abu Lahab itu nasabnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena Abu Lahab itu saudara dari bapaknya Nabi yang namanya Abdullah. Saudaranya Abdullah itu ada 10. Salah satunya Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu meskipun keturunan Nabi disebut sayasla naron dan talahab, kelak akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Baik, sehingga Bapak Ibu, kita tidak bisa menilai orang dari jalur keturunan, dari jalur nasab. Maka baik buruknya seseorang kita tidak perlu membawa jalur keturunan, karena itu termasuk amrun min amril jahiliyah. Perkara di antara perkara jahiliyah itu membawa jalur keturunan di dalam baik dan buruknya seseorang. Maka kita tidak boleh mengatakan ketika ada pencuri anaknya sopo, oh lah bapaknya ngono ya memper. Dan ini boleh nggak? Tidak boleh, karena soleh tidak soleh tidak ditentukan oleh jalur keturunan. Mohon maaf saya membela diri dulu ya. Jadi jangan sampai wah ini ono daerah-daerah dukunnya. Baik. Disitulah kenapa nama saya meskipun sebagai mubalik itu tidak ada aroma-aroma Arabnya. Biasanya kalau guru ngaji itu kan ada aroma-aroma Arabnya. Seperti di sini misalnya Ustadz Abdul Wahid. Nah,
ada aroma Arabnya, ada Islamnya. Maka di sini juga kita bisa belajar ketika memberi nama, berilah nama yang baik, yang Islami. Kalau tidak Islami, yang minimal namanya bukan nama yang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah untuk saat ini nama-nama orang di negeri kita pada umumnya sudah nama yang baik. Saya di sekolah itu merasakan betul. 10 tahun, 20 tahun yang lalu kalau ngabsen itu gampang. Sekarang kalau ngabsen itu iya. Jadi namanya bagus-bagus. Ngabsen itu Masya Allah panjang banget namanya. Dan alhamdulillah selalu ada nama-nama Islamnya. Sehingga Bapak Ibu itu bisa dilanjutkan, kasih nama yang Islami. Jangan seperti saya, Muciman, Mungsici di Eman-Eman. Jadi aroma Islamnya tidak ada. Dan kita juga bisa menggunakan nama-nama yang lain. Jadi kita bisa belajar supaya kalau jadi guru ngaji itu juga enak didengar. Yang akan memberi pengajian Ustadz Muciman, mesti besok. Tidak enak. Beda kalau namanya Islami, yang akan memberi pengajian Muhammad Yakul Khalil Qomas. Itu namanya Islami. Siapa lagi misalnya yang akan memberi pengajian Ustadz Muhammad Nazaruddin. Nah ini juga Islami. Atau misalnya lagi pakai nama Nabi yang memberi pengajian Ustadz Harun Masiku. Nah ini juga Islami. Ya. Ada yang salah? Salahnya di mana? Tidak ada yang salah? Baik. Bapak Ibu, masyarakat kita itu sering ketika melihat seseorang itu yang dilihat adalah buruknya, yang diingat adalah yang tidak baik. Kenapa yang terbayang itu korupsinya padahal namanya baik? Maka coba kita berprasangka baik kepada saudara-saudara kita karena namanya nama yang baik. Baik. Jadi di antara keburukan yang ada masih ada yang bisa kita teladani. Namanya baik. Baik. Jadi kita bisa teladani namanya baik. Baik. Jangan hanya melihat dari sisi kekurangan. Baik, nama sudah nih. Saya asli dari Bantul, bukan Bantul ya. Dialek kami menyebut Bantul. Di tempat kami tidak ada Jombang, adanya Jombang. Baik. Jadi saya dari Bantul, Bantul Selatan. Meskipun sering menyebutnya dari mana? Jogja. Tapi sebenarnya Bantul. Jadi dari Bantul Selatan. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari saya sebagai mubalik antar kampung. Jadi dari kampung ke kampung. Cuma kampungnya jauh-jauh. Baik. Ada lagi? Yang lain saya sebagai pegawai. Alhamdulillah saya diamanai menjadi pegawai P3K. Tahu P3K? Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Tapi bukan itu. Saya P3K itu pertolongan pertama pada kesurupan. Baik. Jadi alhamdulillah dengan ruqyah itu kita bisa mendakwahkan tauhid, bisa menyampaikan bagaimana kita anti TBC itu dengan cara salah satunya melalui wasilah ruqyah. Itu lebih mudah. Jadi agak susah ketika kita menyampaikan anti tahayul, bid'ah dan khurafat, sementara tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk masuk ke situ itu susah. Tetapi dengan melalui wasilah ruqyah itu alhamdulillah bisa lebih mudah untuk diterima. Baik, itu seputar perkenalan. Untuk pendidikan saya bukan termasuk orang yang lulusan perguruan tinggi, saya hanya lulusan pesantren lokal. Jadi bukan orang yang pendidikannya muluk-muluk, tidak. Saya di pesantren lokal di Jogja. Dulu ada satu pesantren, sampai sekarang juga masih ada.
namanya Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah di Babang Lipuro. Kemudian kami dulu pengabdiannya di Pondok Pesantren Taruna Al-Quran di Jogja. Qadarullah di situ diberi amanah untuk mengampu majalah Islam. Waktu itu nama majalahnya Suara Quran. Baik, itu seputar perkenalan. Cukup? Ada yang ditanyakan? Iya. Status. Pakok status barang loh. Baik, status alhamdulillah sudah punya istri baru 1. Baik, pengen 2 bunda. Alhamdulillah saya termasuk orang yang paling beruntung di antara bapak-bapak yang hadir di sini. Kenapa? Karena istri saya ini termasuk langka. Istri saya termasuk yang mengizinkan saya poligami. Ya, saya ajak, boleh ditanya. Ini saya ajak, saya bawa ke sini. Jadi istri saya termasuk yang mengizinkan saya poligami dan boleh poligami dan mendorong saya poligami. Di antara bapak-bapak yang ada, ngacung kalau ada. Jangan Pak. Oh, garuk-garuk ya. Saya pikir ngacung. Ternyata garuk. Jadi alhamdulillah. Dan itu jarang loh, suami yang diizinkan poligami. Oh, jadi nggak diizinkan Pak? Oh ya. Kenapa bapak-bapak tidak diizinkan? Karena bapak-bapak pengen poligami. Saya diizinkan karena saya tidak pengen poligami. Baik. Kadang dunia itu begitu. Jadi kadang dunia itu begitu. Maka saya kasih jawaban ke istri saya. Jawaban saya seperti ini. Aduh, aku ngomong orang ya ini. Saya bilang ke istri saya seperti ini. Dindaku. Wah, saru ya. Secara ngomong. Ini urusan privasi sebenarnya, tapi ditanya status lebih gimana? Dilanjutin nggak Pak? Lanjutin ya, Dindaku. Aku ini hanyalah lilin yang hanya dapat menerangi satu ruangan. Itu pun remeng-remeng. Aku bukanlah mentari yang dapat menerangi bumi. Maka cukuplah diriku hanya dirimu seorang. Maka alhamdulillah istri saya berbunga-bunga. Baik, cukup ya status. Ya. Oh, jawaban istri tersipu-sipu. Baik, cukup. Baik, tidak ada lagi ya seputar perkenalan. Waktu minta mungkin. Ya, tidak apa-apa. Biasanya sampai jam berapa? 10. Ya. Kalau saya sebagai penceramah, insya Allah saya masih kuat untuk menyampaikan pengajian sampai jam 10. Cuma masalahnya saya melihat bapak-bapak di sini saya nggak yakin. Kenapa? Saya ketika naik di tempat ini, di podium ini, saya melihat posisi Bapak sudah berubah. Yang tadinya bersila sudah selonjor. Bagaimana mungkin saya sampai jam 10 kalau posisi duduknya sudah berubah, selonjor. Barangkali kalau ada sandaran, saya yakin Bapak-bapak pengen sandaran. Baik, sehingga tidak berlama-lama seperti biasanya saja. Baik. Di kesempatan ini saya cek dulu. Tadi saya dikasih judulnya apa ya? Saya baca WA-nya Pak Abdul Wahidin. Judulnya tadi, oh ya, baik. Islam berkemajuan. Jadi pertama, Islam berkemajuan dalam memahami tauhid nyata, dalam aksi nyata. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kata Islam berkemajuan. Kemudian ada kata memahami tauhid. Kemudian yang ketiga aksi nyata. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama Islam berkemajuan, yang kedua memahami tauhid, yang ketiga aksi nyata. Ini tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan dari tauhid karena dia adalah inti ajaran Islam. Islam itu tidak bisa dipisahkan dari aksi nyata karena Islam itu bukan hanya angan-angan, karena Islam itu bukan hanya ranah teori, tapi Islam itu untuk dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan orientasi hidup kita memang untuk
Islam, Rasul Amril Islam, orientasi hidup kita untuk Islam. Pokok urusan perkara kita adalah untuk Islam. Wa umuduhus sholat, tiang-tiangnya adalah sholat. Wa birwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad. Baik Bapak Ibu, ini adalah satu pernyataan dari Nabi bahwa orientasi hidup kita untuk Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang berikutnya bahwa Islam ini intinya adalah tauhid. Dia haqiqatul da'watir rusul, hakikat dakwah para rasul. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, mengajarkan kepada kita tauhid. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah sudah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di setiap masa, di setiap umat mengajarkan tauhid. Maka para ulama itu menyebutkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Perintah Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku, dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, larangan yang paling dilarang itu adalah syirik. Maka perintah Allah paling besar tauhid, larangan Allah paling besar syirik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, kata beliau, "Law anna syirka a'dhamu dzulma fa inna tauhida a'dalul adlan." Apa kata beliau tadi? Lali. Law anna syirka a'dhamu dzulma fa inna tauhida a'dalul adlan. Jika syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Apa kata beliau? Jika syirik adalah kezaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Dari mana syirik disebut kezaliman yang paling zalim? Dari ayat Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Maka karena syirik itu zalim, maka tauhid itu adil. Maka barang siapa yang menginginkan keadilan, keadilan yang utama itu ada dalam tauhid. Maka bagaimana mungkin disebut adil kalau tidak mentauhidkan Allah? Dan orang yang paling adil adalah orang yang mentauhidkan Allah, dan orang yang paling zalim orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi Islam berkemajuan itu yang seperti apa? Di Muhammadiyah itu ada konsep Islam berkemajuan. Teman-teman barangkali sudah hafal, maka saya kutip sekilas saja. Maka dikenal dengan ini, di Muhammadiyah ada al-khosaisul khomsah, 5 karakteristik Islam berkemajuan. Sudah hafal 5? Apa saja? Al-khosaisul khomsah, 5 karakteristik Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah. Satu, apa? Satu yang pertama. Lupa. Alhamdulillah, ini lupa ini. Atau pas pelajaran nggak berangkat. Baik, kadang-kadang jawabannya lupa. Kalau nggak lupa, pas orang mantap. Baik. 5 karakteristik Islam berkemajuan.
Karakteristiknya ada 5. Yang pertama adalah at-tauhid. Jadi 5 karakteristik Islam berkemajuan itu yang pertama apa? At-tauhid. Yang kedua, ar-rujuk ilal Qur'ani was sunnah. Nah, Ustaz Abdul Wahid sudah hafal ini. Baik, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Nah, betul. Ihya'ul istihad wa tajdid, menghidupkan istihad dan tajdid. Yang keempat apa? Lama-lama terdengar. Ya, tanmiyatul wasatiyah. Nah, baik. Wah, buka Mbah Google. Ya ora apa-apa. Jadi kita boleh belajar lewat internet, boleh belajar lewat Google, itu boleh. Jadi media belajar kita itu sudah dipermudah untuk saat ini. Maka kita jangan sampai mengatakan boleh sinau karo Mbah Google, boleh, tidak dilarang. Yang penting sumbernya kredibel. Jangan sampai kita anti dengan teknologi, justru kita nanti malah mengalami kemunduran. Maka jadikan teknologi itu sebagai wasilah bagi kita untuk kemajuan. Maka Bapak Ibu tidak usah malu ketika kita belajar dengan YouTube. Karena asalnya YouTube itu juga dari ustadz, dari ulama. Apa nak YouTube itu harus bukan ustaz, bukan ulama. Dari website Muhammadiyah ya boleh. Dari apalagi misalnya selain website Muhammadiyah, dari YouTube, dari TikTok boleh nggak? Boleh. Lebih baik TikTok diisi dengan nasihat-nasihat Islami dibandingkan TikTok diisi dengan apal Bapak. Aku harus muni-muni orang kecil Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak apa-apa. Yang terakhir, setelah tanmiyatul wasatiyah, baik, rahmatan lil alamin. Baik, tahqiqur rahmah lil alamin. Jadi itulah 5 karakteristik Islam berkemajuan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Untuk selanjutnya disebut al-khosaisul khamsah, 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang sebelum ini Muhammadiyah sudah mengenalkan namanya Masailul Khamsah. Tapi itu beda, kita tidak akan bahas itu. Yang kita bahas sekarang adalah Islam berkemajuan. Maka Islam berkemajuan itu memiliki 5 karakteristik ini. Karakteristik yang pertama adalah at-tauhid. Kenapa? Karena dengan at-tauhid itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran-pikiran kita, benak kita, hati kita tidak terbelenggu oleh khurafat, tidak terbelenggu oleh tahayul. Kadang yang menghalangi kemajuan kita itu adalah pola pikir yang irasional. Mau bikin rumah saya tidak berani, mau bikin sekolah tidak berani. Kenapa? Karena bulan suro tidak jadi maju, karena tauhidnya rusak. Baik Bapak Ibu, tidak berani melakukan sesuatu gebrakan karena dianggap menyalahi kebiasaan. Kenapa? Tauhidnya rusak. Maka dengan tauhid yang benar tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendorong kepada kita untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid kita itu bukan sebatas teoritis, karena memang di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa al-iman, iman itu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 kurang atau lebih cabang. Sementara disebutkan lebih lanjut lagi, Nabi bersabda, yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah.
Jadi imam itu yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah. Jadi ada lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi apa tadi? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari jalan. Lihat di sini bahwa Nabi ketika menjelaskan iman, maka iman itu aksi nyata. Apa itu? Ikrar tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Siap meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Kemudian aksi nyata yang paling rendah, menyingkirkan duri dari jalan. Maka iman, maka tauhid itu butuh aksi nyata, termasuk menyingkirkan duri dari jalan. Maka orang yang bertauhid itu insya Allah kehadirannya itu akan membawa aksi-aksi nyata, tidak buang sampah sembarangan. Karena kalau dia di jalan itu mengganggu di jalan, buang beling, buang, kalau petanya itu keong, ada keongnya dibuang di jalan, ada. Tikus ada juga, masya Allah. Maka tauhid itu perlu aksi nyata. Bagaimana ketika seseorang beriman itu butuh bukti, dan contoh konkret yang dijelaskan oleh Nabi itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan Nabi tidak ngasih 70 contohnya semua. Nabi hanya menyebut yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Kadang kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, tetapi ketika ada halangan di jalan kita diam saja, padahal itu adalah cabang yang paling ringan. Maka Bapak Ibu, saya biasanya sama istri saya itu kalau di jalan, selagi memungkinkan, kalau tidak memungkinkan enggak. Ketika di jalan misalnya kok ada ranting, maka berusaha turun untuk disingkirkan. Sebagai apa? Aksi nyata atas iman tauhid yang ada di dalam dada. Tapi pernah juga saya sama istri itu melihat ada yang menghalangi jalan, itu tidak kita singkirkan. Waktu itu hujan lebat, pohon tumbang, pohon munggur, gede kemana? Ya. Gimana Pak? Oh, aku ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata itu balasannya besar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab, namanya bab kasratu turukil khair. Apa babnya tadi? Ya, babnya ditulis oleh Imam Nawawi, kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini yang menulis Imam An-Nawawi. Di situ Imam Nawawi menjelaskan, di situ Imam Nawawi menyampaikan hadis-hadis Nabi. Beberapa di antaranya kita kutip di sini. Ada orang yang dia bercengkrama di surga, masuk ke dalam surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha syajaratun qata'aha fi dhahri thariq. Karena ada pohon yang dia potong yang melintang di jalan. Maka faghfarallahu, Allah mengampuni dosanya. Jadi dia potong pohon yang melintang di jalan, maka menjadi sebab ampunan. Padahal amalannya sederhana, motong pohon yang melintang di jalan. Kemudian hadis lain masih di bab yang sama, ada orang yang dia menyingkirkan husna syauk, yakni ranting dahan atau duri yang di situ ada di jalan. Kanat tu'dzil mu'minin, yang dia mengganggu orang beriman yang sedang lewat. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ini adalah contoh-contoh
dalam hadis Nabi bagaimana tauhid itu, iman itu diwujudkan dalam bentuk aksi nyata amal soleh, bukan sebatas teori tetapi diamalkan sejauh jangkauan tangan. Jadi kita tidak perlu mengamalkan yang muluk-muluk kalau kita tidak mampu. Maka tadi ketika melihat pohon munggur tadi ya sudah, tidak mampu kita. Tugasnya siapa itu kalau pohon munggur? Ya, gimana Pak? Ya, tugas di PU ya, lingkungan hidup. Hati-hati yang listrik tumbang ya jangan coba-coba. Itu bukan kemampuan kita. Lebih lanjut lagi apa sabda Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu juga sebagian dari iman. Jadi malu itu juga cabang dari iman. Maka yang namanya iman, yang namanya tauhid itu membawa bukti nyata. Contohnya apa? Amal soleh melahirkan sikap malu. Itu lahir dari iman. Itu lahir dari iman. Maka Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita. Yang ini dijelaskan oleh Kiai Dahlan. Jadi ini ada satu buku, tapi saya tidak baca buku ini ya. Akan jam 10 tenang bukan mau jadi. Ini judulnya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang punya buku ini? Oh belum. Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Nah, buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan Islam atau mengajarkan kita untuk bermuhammadiyah. Dan ini ditulis oleh beliau Kiai Hajid atau Raden Hajid, murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau menyertai Kiai Haji Ahmad Dahlan kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, di antara ayat yang beliau kutip itu adalah, ini ada 17 ya. Maaf saya tidak baca 17 semua nih. Nah, saya kutip 2 saja dari 17 itu. Yang pertama adalah surat Al-Ma'un. Yang kedua surat Al-Asr. Nah, kalau ini dikutip semua setengah 10 tahun mungkin. Baik. Nanti saya bisa disemprit sama panitia. Kesuwan. Baik. Jadi di sini jelas sekali di dalam ayat Al-Quran. Padahal ayat ini turunnya ketika di Makkah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini turunnya di Makkah atau Madinah? Makkah. Periode Makkah atau periode Madinah? Periode Makkah. Kalau kita berpikir dengan pikiran yang sifatnya hanya hablum minallah saja, maka jawaban ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Maka jawabannya, kalau pikiran kita hanya hablum minallah, situasi di Mekah saat itu jawaban yang lebih mendekati adalah orang yang menyembah berhala. Betul atau betul? Tapi ternyata Al-Quran mengatakan tidak disebut di situ. Yang disebut apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di saat itu penduduk Mekah adalah penyembah berhala. Andai jawaban dalam Quran itu disebutkan penyembah berhala, itu logis. Andai Quran memberikan jawaban saat itu para pemabuk, itu logis. Karena saat itu penduduk Mekah mereka adalah mayoritas para pemabuk. Jangankan mereka nyimpan 1 gelas 2 gelas, mereka nyimpannya 1 gentong 2 gentong. Jadi kalau hari ini ada orang bilang cuma minum 3 botol, itu belum seberapa. Penduduk jahiliyah itu dulu nyimpennya berapa? 1 gentong, 2 gentong, bahkan lebih dari itu. Andai dijawab siapakah orang yang mendustakan agama dengan jawaban para peminum khamr, itu logis atau tidak?
logis. Tetapi Al-Quran memberikan jawaban, mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini menggelitik, meminta kepada kita punya aksi nyata untuk peduli kepada yatim piatu, untuk peduli kepada orang-orang miskin. Kalau kita tidak mampu peduli, maka minimal menganjurkan. Coba kita lihat, lafaz dalam surah Al-Ma'un itu tidak menggunakan lafaz memberi makan, tapi menggunakan lafaz menganjurkan. Kenapa? Karena menganjurkan itu lebih mudah daripada memberi. Apa maknanya? Kalau tidak bisa memberi, anjurkanlah orang yang bisa memberi. Maka di antara bentuk amal soleh itu adalah kalau kita tidak bisa memberi, anjurkanlah orang yang bisa memberi. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang dananya ngepres, dananya mepet, itu menganjurkan yang memberi pun. Jadi ketok-ketok pintu, Pak mau sedekah, nah, itu sudah amal soleh. Bawa proposal, silakan untuk nyumbang tanah sebelah ini mau dibebaskan, nah itu sudah. Meskipun kita tidak nyumbang, tapi ngajak orang untuk nyumbang itu sudah amal soleh. Apalagi selain menganjurkan. Jadi Quran tidak mengatakan memberi makan orang miskin, tapi mengatakan menganjurkan. Kenapa? Karena menganjurkan juga termasuk amal soleh. Maka tidak mengapa kalau memang kita tidak mampu untuk aksi nyata, maka kita bisa menganjurkan orang lain untuk melakukan aksi itu karena memang kita tidak mampu. Dan itu bagian dari amal soleh. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan jalan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, baginya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi kalau Bapak Ibu ketok tular, lahan sebelah mau dibebaskan, lalu jenengan tidak nyumbang, tapi orang-orang nyumbang, itu dapat pahala sejumlah orang yang nyumbang. Baik. Jadi dapat pahala sejumlah orang yang nyumbang. Jadi di antara aksi itu tidak harus modal, tapi ada aksi yang tanpa modal. Modalnya apa? Ini bahasa Jogjanya apa? Kalau bahasa sini apa? Oh sama ya. Baik. Itu versi surat Al-Ma'un. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, yang lainnya adalah apa yang ada di dalam surat Al-Asr yang dikutip oleh Kiai Dahlan. Mohon maaf ini tidak saya baca, waktunya mepet. Beda kalau yang biasa di online itu kajian rutin, saya sempat baca karena kan satu bab begitu lah. Kalau ini kan satu kali pertemuan saja. Baik, jadi tidak usah dibaca, cukup dipamer ya buku itu. Baik. Sudah punya buku ini? Oh belum. Buku ini cukup murah. Ini karena bukan di masjid jadi boleh iklan. Harganya cuma Rp35.000. Itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu di Jombang ini kerja sehari berapa gajinya? Ya. Kerja sehari misalnya katakanlah kuli bangunan 100.000, maka kerja sehari kuli bangunan dapat 3, gitu. Jadi kerja sehari dapat 3. Sekarang kerjanya sudah berapa hari? Baik, berarti dapat berapa? Dapat banyak. Baik, kita lanjutkan. Di surah Al-Asr itu juga sama disebutkan. Semua manusia itu akan rugi. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran diksi iman seringkali disambungkan dengan amal soleh. Jadi iman seringkali disambung dengan amal soleh. Karena iman itu, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah keyakinan yang terhunjam kuat di dalam dada yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu bukan angan-angan, tapi keyakinan yang terhunjam kuat di dalam dada yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Majah juga disebutkan iman itu adalah disebutkan aqdun bil qalbi, keyakinan yang ada di dalam hati, wa iqraru bil lisan,
dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Diamalkan dengan anggota badan. Dan itu kemudian diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwasanya iman itu keyakinan yang ada di dalam dada, yang diucapkan dengan lisan, yang dibuktikan dengan perbuatan. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada firman Allah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Apa kata Imam Malik? Makna tidak menyia-nyiakan iman kalian, maknanya tidak menyia-nyiakan amal kalian, tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Padahal lafadznya apa? Iman. Tapi Imam Malik menyebut amal, menyebut sholat. Artinya apa? Bahwa iman atau tauhid itu lahir dalam bentuk amal. Maka teologi al-ma'un yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadikan tauhid keimanan itu menjadi sebuah aksi nyata, peduli dengan yatim piatu. Maka kalau di Jogja itu ada panti asuhan yatim yang pertama, itu yang di Perempatan Tungkak itu. Kemudian ada apalagi misalnya PKU. PKU itu aslinya dulu istilahnya, kalau sekarang mungkin agak aneh istilahnya, penolong kesengsaraan umat. Jadi PKU itu penolong kesengsaraan umat. Ini bentuk aksi nyata di dalam mewujudkan tauhid, penolong kesengsaraan umat. Maka sekarang ini kalau dibilang kepanjangan PKU apa, itu orang bingung. Apa ya? Karena sering dipakai nama rumah sakit dianggap pusat kesehatan umat. Padahal itu apa? Penolong kesengsaraan umat. Baik, lanjut. Maka sampai hari ini alhamdulillah estafet itu terus berlanjut. Sehingga warga Muhammadiyah di mana-mana cabang ranting ada pelayanan kesehatan. Ada ambulanmu atau ambulanku? Ambulanmu. Nah, untuk apa? Untuk aksi nyata wujud dari iman tauhid tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tanpa iman dan amal soleh itu kita akan rugi. Di surah At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tsumma radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan ke tempat yang rendah, yang paling rendah. Imam Ibnu Katsir menyebut tempat rendah yang paling rendah itu naudzubillah neraka, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi manusia yang paling indah, penciptaannya paling bagus, itu dikembalikan ke mana? Ke neraka, tempat yang paling mengerikan. Karena di situ disebutkan apinya panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Jadi di dalam hadis Nabi itu disebutkan api dunia itu juz'um min sab'in, hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Dan itulah nanti tempat kembalinya manusia yang Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ada yang tampan, ada yang ganteng, ada yang gagah, apalagi ada yang sombong, ada enggak? Ada yang angkuh, ada yang egois. Tetapi ternyata dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yang di situ panasnya 70 kali lipat. Saking panasnya itu, api neraka itu warnanya bukan merah, tapi warnanya hitam. Jadi api neraka itu warnanya apa? Hitam. Maka jangan anggap neraka itu terang, neraka itu gelap. Karena api yang paling panas warnanya hitam. Maka ini kritik saya bagi teman-teman yang sering buat ilustrasi neraka dengan api berwarna merah, itu menyalahi dalil.
Jadi harusnya teman-teman yang bikin ilustrasi api neraka di majalah, di online, di koran, dimanapun dengan warna merah itu menyalahi dalil. Kalau masih merah itu belum neraka, itu masih dunia. Harusnya gambarnya apa? Hitam. Karena api yang paling panas warnanya hitam. Biasanya Bapak Ibu kalau melihat ilustrasi neraka apa warnanya? Merah. Itu masih dunia itu. Karena kalau neraka itu hitam. Nah. Baik, jadi kita naudzubillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran kita diciptakan sebaik-baik bentuk dan akan kembali ke tempat yang rendah yang disebut Imam Ibnu Katsir masuk neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh. Nah, disinilah falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus-putus. Kapan? Saat kita beriman dan beramal soleh. Maka disinilah mendorong kepada kita untuk beramal jariyah. Seperti membuat sekolahan mencerdaskan bangsa. Alhamdulillah Muhammadiyah termasuk gerakan pendidikan yang cukup fenomenal di negeri ini. Bahkan kita mengenal di Indonesia ini ada tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tetapi kita melihat perkembangannya tidak sepesat yang digagas oleh Kiai Dahlan mencerdaskan bangsa. Ada banyak kampus, ada banyak pondok pesantren, ada banyak MBS, bahkan di Jombang ini ada pondok MBS. Benar ya istilahnya pondok MBS? Baik, betul itu pondok MBS. Inilah keunikan Jombang. Baik, teman-teman semua, itu termasuk di antara bentuk amal jariyah. Ada banyak panti asuhan, ada banyak rumah sakit dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Kita percepat tadi karakteristiknya ada berapa? 5. Setengah volume disemprotkan mobil. Baik. Yang kedua, jadi yang pertama tadi tauhid, dan tauhid perlu diwujudkan dalam aksi nyata, termasuk kontribusi aktif kita untuk bisa memberikan kontribusi infak fi sabilillah untuk membesarkan aksi-aksi tersebut. Karena ketika kita meninggalkan infak, sama saja kita menjerumuskan dalam kebinasaan. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ayat ini kata Abu Ayyub Al-Ansari ditujukan untuk umat Islam, bukan larangan untuk berjihad, bukan. Tapi ternyata ayat ini ditujukan untuk orang yang berhenti berinfak. Maka ayat ini disebut menjerumuskan diri dalam kebinasaan ketika berhenti berinfak, maka akan menjerumuskan dalam kebinasaan. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW adalah contoh nyata dalam aksi nyata sebagai teladan kita. Mereka menjadi manusia terbaik karena mereka menjalankan apa yang mereka yakini. Mereka siap berkorban harta, mereka siap berkorban jiwa. Maka ada dialog yang terkenal antara sahabat Ibnu Mas'ud dengan para tabi'in. Apa kata Ibnu Mas'ud? Antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai para tabi'in lebih banyak salatnya, lebih banyak jihadnya, lebih banyak puasanya dibandingkan para sahabat Rasulullah. Ini satu ungkapan yang cukup menggembirakan dari para tabi'in. Antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Kalian wahai tabi'in lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya, lebih banyak jihadnya dibandingkan para sahabat. Walakin kanu khairam minkum, tetapi mereka para sahabat itu lebih baik dari kalian. Nah, disinilah menjadi kaget para tabi'in. Para tabi'in ini salatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, jihadnya lebih banyak, tapi kenapa sahabat yang lebih baik? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Kanu azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah.
Mereka adalah orang yang paling zuhud dalam urusan dunia dan paling harap dalam urusan akhirat. Laqad ja'athum bi amwalil halal. Sudah datang harta yang halal kepada mereka, tapi harta yang halal itu li'ila'i kalimatillah wa li khidmati dinihi, untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk pengabdian kepada agamanya. Maka kalau kita ingin menjadi para sahabat seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punya aksi nyata seperti para sahabat yang hartanya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, digunakan pengabdian kepada agamanya. Tidak harus banyak, yang penting keterlibatan aktif kita, karena itulah nanti yang kelak akan kekal. Harta kita itu yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan usang, yang kita infakkan akan kekal sampai akhirat kelak. Baik, Bapak Ibu, itu tadi Islam berkemajuan itu yang pertama tauhid, yang kedua singkat saja ya. Setengah dulu, biasanya serampung toh. Baik, apa? Kenapa saya bilang biasanya serampung? Saya sudah mulai melihat di antara bapak-bapak sudah melihat jam-jamnya. Itu kode keras itu. Baik, kalau sudah gini sudah kode keras. Kok orang rampung toh gitu kan? Memang tidak terungkap. Jadi yang namanya apa yang ada di dalam hati itu lahir melalui bahasa tubuh. Nah, di dalam hati ada yang merasa kok udah lama, bahasa tubuhnya lihat jam. Maka kalau bahasa hati kita mentauhidkan Allah, bahasa tubuhnya adalah aksi nyata. Betul? Baik. Yang pertama tauhid, yang kedua tadi apa? Islam berkemajuan. Karakter kedua masih ingat? Ar-rujuk ilal Qur'ani was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Islam berkemajuan itu rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukannya bukan primbon, rujukannya bukan apa kata kiai, bukan apa kata apa lagi. Wah, aku rawan-rawan ini, saya tidak berani. Baik, jadi tidak boleh nyenggol-nyenggol dulu. Baik, harus menggunakan diksi yang aman. Baik, jadi kenapa? Karena kullu qaulin yu'khad wa yutrak ilal maksumah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan orang bisa diterima dan bisa ditolak kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari Quran, dari Sunnah, maka bisa kita terima. Tapi kalau perkataan tokoh, bisa kita terima, bisa kita tolak. Maka Bapak Ibu, kita ini dilarang untuk taklid. Taklid itu versi tarjih, istilahnya menurut tarjih qabulu qaulin bila hujjatin. Apa tadi menurut tarjih taklid? Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima satu pendapat tanpa adanya hujjah, menerima pendapat tanpa adanya dalil, itu namanya taklid. Maka pendapat itu bisa kita terima kalau adanya dalil. Dalilnya apa? Ar-rujuk ilal Qur'ani was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang teman-teman ketika kita menyampaikan seperti ini, ada yang bilang, emang selama ini kemana? Kok kembali? Emang kok pergi? Baik, makna kembali di sini sebenarnya maknanya maroji, referensi, rujukan, sumber. Seperti buat skripsi, ada daftar pustaka. Jadi ketika kita berbicara tentang agama, bukan katanya, tapi ada landasannya. Itu yang disebut sebagai kembali. Jadi jangan dianggap Muhammadiyah ini kemarin jalan-jalan kemana lalu kembali, bukan. Karena banyak yang begitu di sosmed dikomentari, kok kembali? Emang selama ini kemana? Selama ini jalan-jalan ya kok kembali. Kalau kami tidak pernah kembali karena dari dulu kami selalu di Quran dan Sunnah. Bukan itu makna kembali di sini, maknanya apa? Menjadikan sebagai rujukan. Baik. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Ihya'ul istihad wa tajdid, menghidupkan istihad dan tajdid. Jadi pintu istihad senantiasa masih terbuka. Kadang satu istihad, satu pendapat, karena beda masa, beda zaman itu bisa berubah, dan itu normal. Sebelumnya Muhammadiyah punya istihad kisah wujudul hilal yang sifatnya lokal,
kemudian berubah menjadi KHGT yang sifatnya global. Jadi tidak mengapa. Kenapa? Ijtihad itu berkembang. Di TJA, tanya jawab agama Islam, yang tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tajwid dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu fatwa-fatwa lama dan baru juga berubah. Di dalam masalah riba, di HPT jilid 1, riba yang terkait dengan bunga bank, itu di HPT jilid 1 termasuk mustabihat, harta yang samar-samar. Begitu di jilid 3 disebutkan bahwa riba itu haram. Jadi berubah. Maka teman-teman kalau jelasin HPT tentang masalah riba jangan pakai jilid 1. Nanti disuruh ngisi pengajian di bank terus pakai jilid 1. Enggak apa-apa, itu masih samar-samar. Pakai jilid 3. Kenapa? Ijtihadnya sudah berubah. Baik. Kemudian juga contoh yang lain. Selain itu, di jilid 3 yang terkait dengan khotib dan imam, ini ditanya jawab agama, Muhammadiyah dulu berpendapat bahwa khotib harus sekaligus imam. Ternyata banyak dosen-dosen, banyak profesor, doktor, itu kalau ceramah pinter nak mau Quran, oh saya tidak bilang jelek loh. Saya tidak bilang jelek loh, Pak Mahir yang bilang tadi. Ya, maka fatwanya berubah. Fatwanya bahwa boleh khotib dan imam itu tidak sekaligus. Khotibnya beda, orangnya beda. Dan memang harus kita akui. Saya sendiri pernah memberi privat kepada seorang profesor, doktor, gelarnya masih panjang lagi di belakang. Gelarnya masih panjang lagi. Dan beliau sering ngisi pengajian di masjid-masjid ternama. Di masjid-masjid ternama. Dan saya diundang ke rumahnya. Ketika diundang ke rumahnya kaget. Saya diminta ngajarin Iqra. Padahal sudah ceramah di mana. Dan setelah itu kita mampir sholat maghrib, sholat asar, kemudian maghrib, itu ketemu dengan teman saya sesama mubalik, dan beliau ini ahli tafsir. Begitu sampai ke rumahnya lagi, saya menyampaikan, Pak, fulan ini ahli tafsir, kenapa tidak sama beliau saja? Lah nanti saya ketahuan, malu. Jadi sengaja cari yang jauh supaya ya tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi memang fenomena banyak yang bisa punya pengetahuan yang luas, tapi tidak bisa baca Quran. Sehingga solusinya salah satunya adalah khotib dan imam orangnya berbeda. Jangan sampai pas khotib ceramah itu cukup memuaskan dahaga pendengar, tapi begitu ngimami buyar semua. Mungkin tidak? Mungkin. Maka fatwanya di jilid 6 berubah. Inilah bahwa menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid itu pembaruan. Pembaruan itu ada dua. Ada yang sifatnya statis dan ada yang sifatnya dinamis. Ada yang sifatnya statis itu dalam masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah akidah dan ibadah itu kembali kepada sumbernya. Maka akidah dan ibadah itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Tapi ittiba Nabi. Tapi kalau sudah masalah yang terkait dengan keduniaan muamalah, maka itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kenapa? Karena dalam masalah muamalah Nabi memberi lampu hijau. Antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dah, sedikit saja. Nomor 4. Nomor 4 apa tadi? Selalu. 1. Tauhid. 2. Rujuk ilal Qur'ani wa sunnah. 3. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid itu pembaruan dalam masalah agama, dalam masalah akidah ibadah, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tapi dalam masalah muamalah, silakan bisa menyesuaikan perkembangan zaman dalam masalah metodologi dan lain-lain. Baik, yang berikutnya itu tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan Islam moderat.
Moderat itu apa? Tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu opo-opo ora oleh. Ekstrim kiri opo-opo oleh. Itu ekstrim kiri. Nah, Muhammadiyah itu di tengah-tengah. Bukan opo-opo ora oleh, bukan opo-opo oleh. Maka kadang kita satu saat mungkin pernah mengikuti satu majelis pengajian. Kok kabeh oleh loh. Semuanya boleh. Bagaimana Ustaz kalau amalan ini? Boleh. Bagaimana kalau mengikuti ini? Boleh. Bagaimana kalau seperti ini? Boleh. Tapi ada yang Ustaz bagaimana kalau begini? Ora oleh. Kalau begini haram. Kalau begini nggak boleh. Tapi ora oleh. Muhammadiyah di tengah-tengah. Ini namanya wasatiyah. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tentu bukan waton ora oleh, waton oleh, tapi dengan ilmu. Baik, itu dengan ilmu. Ini namanya wasatiyah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Atau kalau dalam kajian para ulama, satu persoalan itu ada namanya tasyadud, ada namanya tawasud, ada namanya tasahul. Tasyadud itu ketat, tawasud itu tengah-tengah, tasahul itu gampang. Kita memilih jalan tengah-tengah, bukan yang ketat, bukan pula yang gampang. Baik, terakhir menerapkan tahqiqur rahmah lil alamin, menerapkan Islam rahmatan lil alamin. Karena memang begitulah Islam mengajarkan kepada kita, ajaran agama ini itu mengayomi untuk semua. Kita diperintahkan berbuat adil meskipun kepada orang yang berbeda pandangan sekalipun dengan kita. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Maka hendaknya kita tetap berlaku adil meskipun kepada yang berbeda agama. Kita punya prinsip dalam masalah muamalah, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yarhamu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi dalam urusan yang terkait dengan akidah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, bagi saya yang ceramah sedikit, bagi yang dengar paham sesuai ya, tidak apa-apa. Kita akan punya persepsi yang berbeda. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqtal sahabiran kesing pangandikan kala kunduraken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Itu versi Jogjanya begini. Belum pernah dengar? Oh belum ya. Iya. Baik. Masya Allah, suatu materi yang luar biasa pemaparan beliau, bahwasanya tauhid itu bukan hanya klaim semata saya beriman selesai. Bahkan dalam ayat, apakah orang beriman itu akan menyangka mereka dibiarkan saja, mereka akan diuji. Maka ini adalah bukti nyata, orang beriman harus ada aksi nyata. Dan Masya Allah tadi kami sudah menjadi saksi atas bukti nyata salah seorang jamaah, Bapak Masrum ya. Beliau menginfakkan investasi akhirat, infak, dan itu adalah bukti nyata atas keimanan beliau akan adanya akhirat. Masya Allah. Dan kemudian jamaah sekalian, ampun supir sebelum meninggalkan lokasi untuk tetap menjaga kebersihan, kita datang dalam keadaan bersih.